Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana penyidikan dalam pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan adanya bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang KUHP. Orang yang melakukan tugas ini bernama penyidik, yang mana mereka adalah pejabat pegawai negeri sipil yang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sendiri memiliki wewenang yang pertama adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan juga meneliti keterangan atas laporan tersebut lebih lengkap dan juga jelas. Yang kedua adalah meneliti, mencari, dan juga mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataupun badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi ataupun badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat adalah memeriksa buku-buku, catatan, dan juga dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima adalah melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan juga dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang kelima adalah meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh adalah menyuruh berhenti dan ataupun melarang seseorang meninggalkan ruangan ataupun tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan juga memeriksa identitas orang, benda, ataupun dokumen yang dibawa. Yang kedelapan adalah memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak. Yang kesembilan adalah memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi. Yang kesepuluh adalah menghentikan penyidikan. Yang kesebelas adalah melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kewajiban penyidik sendiri, penyidik sebagaimana memberitahukan dimulainya penyidikan dan juga menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik diberhentikan dalam hal yang pertama tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua adalah peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang pajak. Yang ketiga adalah peristiwanya telah kadaluarsa. Yang keempat adalah tersangkanya telah meninggal. Dan yang terakhir adalah untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan tindak pidana di bidang pajak paling lama dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, bagaimana kewajiban dan hak wajib pajak? Kewajiban wajib pajak menegaskan bahwa sesuai dengan self-assessment system, setiap wajib pajak berkewajiban yang pertama mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketiga adalah menghitung dan juga membayar sendiri pajak dengan benar. Yang keempat adalah mengisi dengan benar SPT atau SPT diambil sendiri dan juga memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima adalah menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan. Yang keenam adalah jika diperiksa wajib yang pertama memperlihatkan atau meminjamkan buku ataupun catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan juga dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak ataupun objek yang terutang pajak. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ataupun ruangan yang dipandang perlu dan juga memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketujuh adalah apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan ataupun dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Nah, bagaimana hak wajib pajak? Yang pertama adalah mengajukan surat keberatan dan juga surat banding. Yang kedua adalah menerima tanda bukti pemasukan SPT. Yang ketiga adalah melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat adalah mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima adalah mengajukan permohonan penundaan ataupun pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam adalah mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh adalah meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Saya selaku pemateri undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.